Selamat pagi buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita mau dengar firman Tuhan sebelum kita berdoa tentang pemuridan ya. Murid pasti suka berdoa. Mari kita lihat firman Tuhan. Firman yang saya mau bagikan atau khotbah yang pagi hari ini saya kasih judul Prajurit Kristus yang Setia. Seorang pendoa adalah pasti dia prajurit Kristus. Mengapa? Mari kita lihat firman Tuhannya ya. Di 2 Timotius 1-6. Firman Tuhannya berkata demikian. Timotius, anakku, hendaklah engkau menjadi kuat oleh rahmat yang diberikan kepada kita. Karena kita bersatu dengan Kristus Yesus. Ajaran yang dahulu sudah kau dengar dari saya, di depan banyak orang hendaklah kau percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan yang cakap mengajar orang lain. Engkau harus turut menderita sebagai prajurit Kristus, Yesus yang setia. Seorang prajurit yang sedang tugas tidak akan menyibukkan dirinya dengan urusan-urusannya sendiri. Sebab ia ingin menyenangkan hati panglimanya. Seorang olahragawan tidak akan menjadi juara di dalam suatu pertandingan kalau ia tidak mentaati peraturan-peraturan. Petani yang sudah bekerja keras, dialah yang pertama-tama berhak mendapat hasil tanaman. Di sini kita banyak melihat tentang prinsip murid ya. Saudaraku, sekarang boleh saya bertanya kepada saudara dan pada saya juga ya. Apakah saudara dan saya adalah murid Yesus? Boleh dijawab ya. Timotius adalah murid Paulus. Artinya juga murid Yesus. Timotius orangnya mau bersungguh-sungguh sebagai murid Paulus dalam mengikuti Yesus, mengikuti Kristus. Kalau kita adalah murid Kristus, kata firman Tuhan, kita adalah orang yang dapat dipercaya. Firman Tuhan tadi katakan demikian. Sebagai orang yang dipercaya oleh Kristus, maka kita juga katanya harus turut menderita sebagai prajurit setia. Ini kadang-kadang kata harus turut menderita ini kata-kata yang banyak orang nggak suka mungkin ya. Karena nanti susah gitu. Tapi firman Tuhan katakan sebagai orang yang dipercaya oleh Kristus, maka kita juga harus turut menderita sebagai prajurit yang setia. Kalau ada prajurit yang setia, ada juga yang nggak setia. Nah, kita yang mana? Pemuridan adalah pekerjaan yang sangat mahal. Lebih mahal daripada KKR. Mengapa, saudara? KKR itu hanya sekali event saja. Tetapi pemuridan yang dilakukan oleh gereja itu atau dilakukan oleh kita itu berlangsung terus-menerus, hari lepas hari. Pasti banyak biaya dan tenaga yang dikeluarkan. Memuridkan melibatkan perhatian dan bimbingan pribadi dari satu orang Kristen yang sudah dewasa kepada orang percaya muda lainnya dalam iman. Jadi di sini kita melihat cost-nya atau biayanya sangat mahal. Banyak investasi yang diberikan. Sebagai murid, tadi dikatakan dia akan
harus turut menderita untuk menjadi apa? Menderita menjadi prajurit yang baik, prajurit yang setia. Sebagai prajurit, dia tidak menyibukkan diri sendiri, tetapi menyenangkan komandannya. Siapa komandannya? Ya Tuhan Yesus Kristus. Setan akan terus berusaha untuk membelokkan perhatian prajurit itu dengan cara apa? Dengan cara menyibukkan dirinya sendiri. Dengan apa? Mungkin saja dengan gadgetnya, mungkin saja dengan hobinya, mungkin saja dengan pekerjaannya, mungkin saja dengan karirnya, mungkin saja dengan usaha, jadi banyak lagi lah. Setan akan berusaha membelokkan perhatiannya. Sebagai prajurit, saudara dan saya harus menyenangkan komandannya. Sini berbicara tentang pengorbanan. Di sana kita akan mengorbankan waktu ataupun biaya. Kita berinvestasi banyak di dalamnya. Sebagai murid, kita harus bertekun seperti olahragawan. Berdoa adalah salah satu ketekunan. Karena dia berlangsung nggak satu kali, terus-menerus. Murid-murid Yesus selalu berdoa bersama Yesus. Seorang murid, katanya, harus berinisiatif supaya apa yang ditanam menghasilkan buah yang banyak dan matang seperti seorang petani. Memuridkan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Dia harus menyiapkan segalanya seperti seorang petani. Petani yang berhasil akan menikmati hasilnya nanti. Jadi saudaraku, saudara dan saya mau nggak jadi murid Tuhan, sungguh-sungguh yang setia? Kita harus galakan kembali pemuridan di gereja ini. Kita punya komandan yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ada di akhir zaman. Seorang pemurid tidak bisa tidak, dia harus mau berdoa seperti sekarang. Dia menyiapkan semuanya supaya menyenangkan komandan. Mari saudara-saudara kita semua yang hari ini berdoa bersama dengan firman Tuhan. Marilah kita menjadi prajurit yang setia di gereja di mana kita ditempatkan. Mari kita berdoa.